kabarnya nih hari ini? Baik dan sehat selalu kan? Kita baik dan sehat selalu, semua karena penyertaannya Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami pada ibadah hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita memulai pujiannya, kita salam Joyful Kids dulu ya. Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, Yuk kita mulai memuji nama Tuhan.
masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita duduk sejenak untuk menyanyikan sebuah pujian. Ku percaya janjimu.
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kau besar Tuhan, sungguh mulia Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami menyembah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setia-Mu. Oh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang ada pada firman-Mu yang akan dibagikan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful Kid, jumpa lagi dengan Kak Donald. Kali ini kita kembali belajar firman Tuhan ya. Kita sudah nyanyi memuji nama Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Begitu juga Kak Donald berharap adik-adik semua waktu mendengarkan cerita firman Tuhan, dengarkan dengan baik-baik dan sungguh-sungguh, oke? Mari adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami hari ini bisa beribadah kembali. Kami mau dibekali, kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami mau menjadi pendengar yang baik. Dan kami juga mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan dengan sungguh-sungguh. Mari Roh Kudus membimbing kami semua, supaya kami sama-sama bisa menghargai ibadah ini dan melaksanakan ibadah kami dengan baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tepuk tangan Yesus, 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 yes. Nah adik-adik, kali ini Kak Donald melanjutkan tema kita ya. Temanya adalah sukacita dalam rumah Tuhan. Nah itu tema kita adik-adik. Kali ini Kak Donald akan meneruskan ya adik-adik, ini episode yang berikutnya. Setelah dari awal Kak Donald menjelaskan bagaimana awal mulanya manusia itu beribadah kepada Tuhan. Ya, apa yang harus dilakukan, lalu caranya bagaimana, Kak Donald udah jelasin tuh.
dari pengalaman para leluhur-leluhur nenek moyang kita yang beriman dan menyembah Tuhan adik-adik. Sampai minggu yang lalu, 2 minggu yang sebelumnya, Kak Donald menjelaskan tentang bagaimana bangsa Israel saat berada di tanah Mesir. Disitulah Tuhan mulai menetapkan sebuah aturan, sebuah keputusan untuk bangsa Israel, bukan hanya sekedar menyembah Tuhan saja dengan mendirikan mezbah dan memberikan korban persembahan, tetapi kali ini Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Ya, perintahnya apa? Mendirikan bait suci, mendirikan rumah Tuhan. Nah, Kak Donald ajak adik-adik yang membaca Alkitab sekarang ya. Yuk, Kak Donald tuntun kita sama-sama membuka kitab Keluaran adik-adik. Ya, mari adik-adik kita buka kitab Keluaran pasal yang ke-25. Ya, pasal yang ke-25 ya. Mari kita baca sama-sama yuk ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan adik-adik. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagimu persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, lalu kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopas dan permata tatanan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, adik-adik perhatikan ayat yang ke-8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, nih perhatikan adik-adik. Tempat kudus bagi Tuhan. Yang kedua, ayat 9, mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi yang kedua adik-adik, Tuhan ingin bangsa Israel contoh kemah sucinya dan contoh segala perabotannya. Nah, oke, sampai sini jelas adik-adik ya. Keluaran pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Oke? Nah, nanti Kak Donald mau minta adik-adik menghafal ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8, Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, itu ayat hafalannya. Gampang kan ya? Oke, sekarang Kak Donald mau jelaskan ayat ini. Oke, adik-adik? Adik-adik, sekarang mari kita fokus ya, kita mulai belajar nih, bahwa Tuhan kali ini memberikan perintah kepada Musa. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tadi beribadah di padang gurun, tapi kali ini Tuhan ingin menetapkan sebuah aturan. Ya, nah ini masalah juga nih adik-adik. Ya, kenapa masalah? Karena kali ini agak ribet. Ya ribet lah adik-adik, kalau cuma bikin mezbah doang sama bawa korban ya gampang kan, simpel kan adik-adik ya. Tapi kok kali ini Tuhan memberikan sebuah perintah adik-adik supaya bangsa Israel membuat sebuah tempat kemah suci. Ya, dalam bentuk kemah adik-adik. Mengapa kemah? Ya karena suasananya, lokasinya ada di padang gurun. Tidak mungkin pakai beton, pakai tembok, pakai bangunan permanen. Tidak mungkin adik-adik, hanya dalam bentuk kemah saja Tuhan minta. Nah, khusus rumah bagi Tuhan. Ya, adik-adik, lihat ini. Orang Israel tinggal di padang gurun, namun walaupun di padang gurun harus memberikan tempat khusus bagi Tuhan. Rumah mereka sama-sama didirikan dari tenda-tenda. Mereka juga berkemah-kemah bangsa Israel.
Ya, ada yang tahu berapa tahun bangsa Israel ada di padang gurun? Coba jawab. Kemarin ada yang bisa jawab kan ya? Kalau bangsa Israel di tanah Mesir dijajah 400 tahun. Kalau di padang gurun berapa tahun adik-adik? Ayo, ini kuis Alkitabnya. Coba jawab ya. Nah, adik-adik, waktu di padang gurun begitu lama mereka di sana, tentu mereka membawa tenda-tenda, mereka membawa tempat untuk tinggal sementara. Namun Tuhan kasih perintah, jangan hanya kamu mikirin tempat tinggalmu saja. Jangan hanya kamu mendirikan tempat kemahmu saja. Tuhan juga mau diberikan tempat untuk rumahnya. Untuk Tuhan mau berdiam di dalam umat Israel, di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, adik-adik, ini Kak Donald kasih tahu nih, ya. Suatu hari nanti adik-adik, kalau adik-adik diberkati Tuhan, amin. Kak Donald percaya adik-adik anak joyful, diberkati Tuhan. Kamu sekarang sudah bisa punya rumah nanti. Kamu nanti kalau sudah punya rumah sendiri, adik-adik ya. Kalau sekarang kan masih tinggal sama papi mami. Tapi adik-adik kan pengen kan suatu hari nanti adik-adik punya rumah sendiri kan. Tempat tinggal sendiri kan. Kalau sudah kerja ya adik-adik ya. Kalau sudah nanti adik-adik juga berumah tangga, adik-adik punya rumah sendiri. Kak Donald kasih tahu nih, jangan lupa adik-adik, jangan kita hanya pikirin tempat tinggal kita saja. Kita urusin perabotnya, kita beli kursi, sofa, lemari yang bagus-bagus. Betul nggak adik-adik? Wah, kita desain rumah kita begitu bagus, keren banget rumah kita adik-adik. Tapi pertanyaannya, ada nggak tempat ruangan khusus bagi Tuhan? Nah, ada nggak? Ya, mulai dipikirin dari sekarang adik-adik ya. Suatu hari adik-adik diberkati Tuhan, punya tempat rumah tinggal sendiri. Mari berikan satu tempat khusus, ya, di mana kalian bisa lakukan untuk beribadah bersama keluargamu, membangun mesbah, doa bersama keluargamu. Kasih tempat khusus, desain yang bagus untuk Tuhan adik-adik, agar Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kalian. Nah, itu nanti di masa depan. Tapi sekarang adik-adik belum punya rumah. Bagaimana? Ya, pakai yang mana sekarang? Pakailah kamar adik-adik sendiri. Kalau adik-adik sudah punya kamar tidur sendiri, jadikanlah kamar tidurmu juga tempat untuk kamu berdoa menyembah Tuhan. Amin. Ya, intinya adik-adik, mari kita sediakan tempat, bukan cuma sediakan waktu. Sekarang nih adik-adik lagi ibadah nih hari Minggu nih. Kamu memberikan waktu, ya, beribadah kepada Tuhan. Tapi Kak Donald ingin adik-adik melalui firman Tuhan tadi, Tuhan mau bangsa Israel memberikan tempat khusus di padang gurun di mana mereka tinggal. Begitu juga adik-adik memberikan tempat untuk Tuhan di rumah kalian tinggal. Oke, jelas sampai sini adik-adik ya? Ayo lakukan perintah Tuhan ini adik-adik. Nggak apa-apa, saat ini mungkin belum ada tempat khusus buat rumah Tuhan, tempat untuk berdoa bersama keluarga, kamar khusus tidak ada karena sudah dipakai semuanya, buat papi, kamar buat mami, ya, kamar papi mami, kamar kalian, kamar mungkin ada mbak, atau mungkin ada kamar buat nenek, ya, yang lain, ya, mungkin tidak ada ruangan lagi. It's okay, tidak masalah adik-adik. Yang penting di rumah kalian, tempat tinggal kamu, di mana kamu berada, kamu pun di sana bisa menyembah Tuhan. Jelas? Ini yang pertama. Ya, yang kedua adik-adik, Tuhan kasih perintah supaya bangsa Israel kali ini bukan hanya memberikan korban persembahan dalam bentuk domba atau dalam bentuk kambing atau dalam bentuk lembu, ya, sebagai mesbah doanya. Tapi kali ini Tuhan minta ada persembahan khusus. Persembahan khusus. Dan persembahan khusus ini, ya, tidak dipaksakan, tapi dari hati. Nah, adik-adik, ini yang Tuhan mau nih. Walaupun kamu sudah punya tempat nih untuk beribadah, kamu sudah punya waktu untuk beribadah, tapi pertanyaan Kak Donald nih, apakah kamu juga punya hati untuk beribadah? Apakah ada hati untuk beribadah adik-adik? Dengan rela, bukan dengan terpaksa. Nah, itu syarat persembahan khususnya. Jadi harus dari hati adik-adik. Donald berharap adik-adik yang ikuti ibadah Joyful Kid hari ini, mari kamu lakukan dengan hatimu. Ya, dengan segenap hatimu. Bukan dengan sesuka hatimu adik-adik.
Ya, jangan dengan sesuka hatimu tapi segenap hatimu. Oke? Lalu selain kamu membawa hati, ya, dengan hati, tapi Tuhan nggak mau kamu datang beribadah tangan kosong. Ya, jangan menghadap Tuhan tangan hampa. Tuhan meminta adik-adik. Apa itu? Nah, tadi yang kalian baca. Ya, yang pertama Tuhan meminta dalam bentuk logam-logam mulia. Logam-logam mulia. Ya, apa itu? Emas, adik-adik, ya. Barang-barang seperti emas tuh, ya, ada batu-batu permata, ada tembaga, itu logam-logam mulia. Itu adalah sebuah benda, ya, yang sangat bernilai, yang sangat berharga. Nah, Tuhan ingin memberikan persembahan khusus. Benda-benda logam mulia. Yang kedua, kain-kain, adik-adik. Ya, ada kain lenan, ada kain apa tadi, adik-adik coba lihat, dibaca tadi, ya. Adik-adik bisa temukan sana. Ada beberapa jenis kain-kain, ya, bahan-bahan kain yang Tuhan minta. Nah, adik-adik, jadi kita datang sama Tuhan tidak hanya bawa hati, tapi kita juga bawa sesuatu yang bisa kamu persembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, adik-adik. Kalau zaman sekarang mungkin kalian bisa, ya, memberikan harta benda yang adik-adik miliki. Apa itu? Uang kalian. Kasih persembahan khusus bagi Tuhan. Nah, adik-adik yang mau memberi persembahan untuk mendukung pelayanan gereja, ya, untuk ibadah anak-anak, ayo, ya, minta sama papi mami kalian, minta tolong mami papi kamu untuk mentransfer, mengirimkan persembahannya ke rumah Tuhan. Ingat, sukarela dari hati, ya. Yang terbaik, adik-adik, ya. Yang terbaik, ya. Emas tadi, benda-benda logam mulia, kain-kain yang Tuhan minta, sampai dengan batu-batu permata yang Tuhan minta. Itu mewakili apa, adik-adik? Itu gambaran sesuatu yang bukan murahan, bukan asal-asalan, bukan sembarangan, tetapi pemberian yang terbaik, persembahan yang terbaik yang kita berikan bagi Tuhan, adik-adik. Ya, spesial bagi Tuhan. Ya, khusus bagi Tuhan. Nah, betul nggak, adik-adik? Kak Donald pasti percaya nih, adik-adik, kalau lagi adik-adik nih ulang tahun kan, pasti orang tua, papi mami kasih hadiah khusus buat adik-adik. Betul nggak? Hadiahnya pasti the best lah, ya nggak? Kalau ulang tahun pasti kasih kado yang bagus kan? Bener nggak, adik-adik? Nah, itu spesial namanya. Itu khusus. Adik-adik kalau misalnya pesen makanan, nasi goreng spesial, oh itu pasti beda kan dari nasi goreng yang biasa. Karena ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang ditambah yang bagus-bagus, adik-adik. Begitu juga dengan kita kepada Tuhan. Jangan cuma kasih yang biasa-biasa. Kasihlah yang luar biasa bagi Tuhan. Amin. Yang setuju tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Nah, adik-adik, yang terakhir, adik-adik, yang ketiga, Tuhan kasih tahu supaya mereka mengikuti contoh. Nah, ngikutin contoh. Ingat itu, adik-adik, ngikutin contoh seperti yang Tuhan tunjukkan. Jadi dalam kita beribadah, agar joyful ibadah kita, agar kita sukacita di rumah Tuhan, jangan kita bikin aturan sendiri. Jangan kita bikin cara sendiri. Ya, ikutin seperti yang Tuhan perintahkan. Ikuti seperti yang Tuhan contohkan. Keteladanan yang Tuhan tunjukkan. Nah, melalui siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sebagai orang Kristen, kalian adik-adik orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus. Betul? Itulah artinya orang Kristen. Artinya kita ikutin Yesus, bukan ikutin yang lain. Paham, adik-adik, ya? Kita contoh Yesus, bukan contoh yang lain. Kalau yang lain yang bagus-bagus, tidak menentang ajaran Yesus, sesuai dengan ajaran Kristen, nggak apa-apa. Yang bagus itu kita tiru. Tapi kalau yang lain di luar Tuhan Yesus, yang jelek-jelek, yang tidak bagus, wah, jangan ditiru, adik-adik. Jelas sampai sini, adik-adik, ya? Termasuk papi mami, koko cici dede, kalau nggak kasih contoh yang bagus, nggak ngajarin yang benar, tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan Yesus, tidak seperti yang diteladankan, dicontohkan Tuhan Yesus,
Jangan ditiru adik-adik. Ya, kita harus memilih, saya mau ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau papi, mami, koko, cici, dedek, kalian punya teman, guru-guru kamu memberikan contoh yang baik dan itu sesuai dengan ajaran Yesus, adik-adik wajib dong hormati dan taati dan boleh menirunya. Jelas ya? Oke adik-adik ya, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya mari kita menjadi anak-anak yang mulai menyukai bait Allah. Kalian mulai rindu untuk menyenangkan Tuhan di rumah Tuhan. Oke, sampai sini adik-adik cerita firman Tuhannya. Nanti lain waktu Kak Donald sambung lagi ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar bagaimana kami harus beribadah supaya ibadah kami tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Ibadah kami membawa joyful ya Tuhan. Kami sudah belajar hari ini supaya kami sediakan tempat bagi Tuhan. Kami juga memberikan dari hati yang terbaik dengan sukarela hati kami, bukan dengan paksaan. Dan kami datang tidak dengan tangan kosong. Kami memberi korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang spesial bagi Tuhan. Tuhan tolong juga kami supaya mengikuti contoh teladan yang Engkau Yesus berikan. Bantu kami Roh Kudus untuk mengingat firman ini. Bantu kami Roh Kudus juga untuk bisa menjalankan perintah dan ajaran firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Ampunilah kami kalau mungkin kami dalam beribadah tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ibadah kami masih suka-suka, kami tidak sukarela. Ibadah kami Tuhan, kami masih malas-malasan. Ibadah kami Tuhan, kami masih belum memberikan yang terbaik Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih mengikuti teladan contoh-contoh yang tidak baik. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa ucapan syukur kami. Dan akhirnya adik-adik angkatlah tangan kalian, terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, berkat di dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati tubuh adik-adik supaya tubuhmu sehat, dijauhkan dari penyakit, virus-virus corona ini, agar adik-adik juga bisa menjaga tubuhmu dengan baik adik-adik. Diberkatilah adik-adik supaya adik-adik punya jiwa yang sehat, pikiranmu sehat, perasaanmu sehat, keinginan-keinginan adik-adik juga keinginan yang sehat. Diberkatilah adik-adik juga supaya rohaninya adik-adik juga sehat, sehingga adik-adik semakin sayang sama Tuhan, dekat sama Tuhan, menjadi orang-orang yang bersuka cita di dalam menyenangkan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anak-anak Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.